Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam kondisi yang sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu tetap semangat untuk terus belajar dan belajar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi bimbingan konseling kelas 11 semester 1. Pada materi ke-14 ini kita akan belajar cara menjadi sosok yang proaktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak video ini bersama-sama. Kita akan melihat pengertian dari proaktif. Proaktif adalah kesadaran untuk mengambil keputusan dan kesediaan menanggung risiko untuk pilihan yang diambil. Orang yang memiliki sikap proaktif mampu mengambil tindakan yang tepat dalam melakukan sesuatu, menampakkan inisiatif dan mempertahankannya sampai perubahan lebih baik yang terjadi pada dirinya. Manfaat memiliki sikap proaktif diantaranya meningkatkan kualitas hidup, karena orang yang memiliki sikap yang proaktif akan mendapatkan pengalaman yang lebih, dapat menyelesaikan tugas dengan baik, dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya secara tepat. Proaktif di sini adalah bertindak aktif namun tetap mengacu pada nilai-nilai, yaitu tanggung jawab, kerja keras, dan mandiri yang diyakininya. Tapi perlu disadari bahwa segala tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi yang harus dihadapi di masa mendatang. Setiap tindakan itu memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelakunya. Berikutnya, apa saja manfaat memiliki sikap proaktif? Di antaranya yaitu yang pertama, mendapatkan pengalaman yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian yang ketiga, dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara tepat. Lalu apa saja tanda bahwa kita telah berpikir proaktif? Nah, berikut ini ada ciri-ciri sikap proaktif. Yang pertama, tidak mudah tersinggung tentang apa yang membuat pada sesuatu yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab terhadap tindakannya sendiri dan memilih berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, orang-orang proaktif adalah pelaku-pelaku perubahan dan memilih untuk tidak menjadi korban, untuk tidak bersikap reaktif, untuk tidak menyalahkan orang lain. Yang keempat, fokus pada hal-hal yang bisa mereka ubah dan tidak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Yang kelima, tidak menyalahkan keadaan ataupun kondisi lingkungan jika seandainya ada yang tidak sesuai dengan keinginannya. Yang keenam, mampu mengambil keputusan yang tepat walaupun pada situasi yang sangat sulit. Kemudian yang terakhir, orang proaktif biasanya menggunakan bahasa proaktif, seperti misalnya saya bisa, saya akan, karena mereka berpikir positif pada setiap keadaan. Selanjutnya, ciri-ciri individu proaktif terdapat 5 macam, yaitu yang pertama, orang proaktif selalu bertanggung jawab. Mereka tidak pernah menyalahkan keadaan, kondisi, atau pengkondisian untuk perilaku mereka. Perilaku adalah produk dari pilihan sadar berdasarkan nilai dan bukan produk dari suasana hati, kondisi lingkungan, atau tekanan sosial yang diterima. Kemudian yang kedua, orang proaktif memfokuskan upaya mereka pada upaya mempengaruhi lingkungan mereka. Ini mencakup segala hal yang dapat dipengaruhi. Mereka mengerjakan hal-hal yang menurut mereka dapat membuat suatu perubahan. Sifat dari energi mereka adalah positif, memperluas dan memperbesar yang menyebabkan lingkaran pengaruh mereka meningkat. Yang ketiga, berfokus pada lingkaran pengaruh. Orang proaktif bekerja dari dalam keluar, yaitu berusaha memulai perubahan dengan mengubah dirinya terlebih dahulu. Bahkan dari yang paling dalam dari dirinya, yaitu dengan memeriksa kebenaran paradigma dan persepsi-persepsinya. Yang keempat, orang proaktif hidup berpusat pada prinsip.
yang kemudian ia menerjemahkan prinsip-prinsip itu ke dalam seperangkat nilai-nilai yang telah dipilihnya dengan sadar. Berdasarkan nilai-nilai itulah ia mengarahkan pilihan sikap dan perilakunya. Selanjutnya yang kelima, orang proaktif mengembangkan dan menggunakan 4 anugerah unik manusia secara optimal. 4 anugerah itu adalah seperti yang diyakini oleh para ahli psikologi humanistik sebagai sifat-sifat unik manusia yang membuatnya berbeda dengan makhluk hidup lainnya. 4 anugerah unik manusia itu adalah kesadaran diri, hati nurani, imajinasi kreatif, dan kebebasan berkehendak. Nah, bagaimana cara menjadi sosok yang proaktif? Berikut ini ada beberapa cara menjadi seorang yang proaktif. Menjadi seorang yang proaktif akan membantu kita mudah dalam melakukan setiap hal di dalam hidup. Tak hanya secara fisik, namun pikiran juga harus dilatih menjadi lebih proaktif. Dan berikut ini adalah 6 cara menjadi proaktif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengambil tanggung jawab. Mulailah dengan mengambil tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan sadari pula dampak dari setiap tindakan yang akan atau telah dilakukan. Misalnya, kita berbelanja secara royal, maka mulailah untuk merencanakan bagaimana cara berhemat di bulan depan, bukannya malah hanya terus mengasihani diri sendiri ketika kehabisan uang. Yang kedua, selalu mengambil keputusan. Mengambil keputusan untuk diri sendiri setiap hari tentu harus dilakukan. Kita harus memetakan kemana arah yang diinginkan. Bila jarang mengambil keputusan, maka hidup akan membawa kita dengan caranya sendiri. Jangan biarkan hidup membawa kita, tapi buatlah keputusan sendiri untuk mencapai arah yang diinginkan. Yang ketiga, pikirkan cara alternatif. Semua rencana yang dibuat tidak akan selalu berjalan lancar. Oleh karenanya, kita harus memiliki cara alternatif untuk mengatasi setiap urusan ataupun masalah yang dihadapi. Selanjutnya yang keempat, miliki sikap pemecah masalah. Sikap adalah salah satu perbedaan yang mencolok pada orang yang proaktif dan yang biasa. Seseorang yang proaktif akan melihat masalah sebagai kesempatan untuk menemukan cara penyelesaiannya dan bukan menyalahkan keadaan. Selanjutnya yang kelima, mengontrol emosi dan perasaan. Emosi dan perasaan juga berperan penting untuk menjadi seorang proaktif. Seorang proaktif akan menggunakan emosi mereka sebagai alat untuk meningkatkan motif mereka sendiri dan tidak membiarkan emosi negatif datang pada keadaan maju serta bahagia. Yang keenam, imajinatif dan kreatif. Cara menjadi proaktif dalam keseharian yang terakhir adalah imajinatif dan kreatif. Menjadi seorang proaktif dituntut untuk dapat memiliki dua hal tersebut untuk mendapatkan sesuatu yang baru dan unik. Dengan ini, kita bisa mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah atau pekerjaan ketika sedang sulit menghadapinya. Demikian tadi materi tentang bagaimana cara menjadi pribadi yang proaktif. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.